Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri 2 atau ekonomi digital yang dibuat oleh saya sendiri di Farsafina dengan NIM 222799019, Prodi Bisnis Digital. Ekonomi digital ada beberapa poin yang akan saya bahas mengenai materi ini. Yang pertama, tantangan pada suatu negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Yang kedua, peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dan yang ketiga, tren terbaru dalam ekonomi digital. Ada beberapa tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang. Negara-negara berkembang menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital, meskipun potensi dan manfaatnya sangat besar. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering mereka hadapi. Yang pertama itu akses infrastruktur digital yang terbatas. Banyak negara berkembang belum memiliki infrastruktur teknologi digital yang memadai, seperti jaringan internet yang cepat dan luas, akses ke perangkat digital, dan listrik yang stabil. Di daerah pedesaan atau terpencil, masalah ini lebih parah, sehingga banyak penduduk tidak bisa terhubung ke ekonomi digital. Yang kedua, kurangnya literasi digital. Banyak negara berkembang, literasi digital dan keterampilan teknologi masih rendah. Banyak orang belum terbiasa menggunakan teknologi atau internet untuk bisnis atau aktivitas produktif lainnya. Program pendidikan dan pelatihan yang kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Dan yang ketiga, regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung. Banyak regulasi yang belum memiliki cukup untuk mendukung ekonomi digital, seperti perlindungan data, undang-undang privasi, atau kerangka hukum untuk e-commerce dan transaksi digital. Tanpa kebijakan yang jelas dan transparan, inovasi di sektor digital bisa terhambat. Dan yang terakhir, akses terhadap pembiayaan. Banyak usaha kecil dan menengah atau UKM di negara berkembang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan untuk mengadopsi teknologi digital. Kurangnya pembiayaan dapat menghambat inovasi dan pengembangan platform digital baru yang diperlukan untuk mendukung ekonomi digital. Contoh negara yang berhasil mengatasi tantangan ini. Yang pertama ada Kenya dengan platform pembayaran digital M-Pesa. Berhasil memberikan layanan keuangan kepada jutaan orang yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Dan yang kedua ada India. Melalui program Digital India berupaya meningkatkan infrastruktur digital dan akses teknologi di pedesaan. Kesuksesan itu menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, solusi inovatif dan kebijakan yang tepat bisa membawa negara berkembang lebih jauh dalam ekonomi digital. Yang kedua, peran pemerintah. Salah satu langkah utama yang diambil adalah dengan memastikan bahwa infrastruktur teknologi tersedia secara luas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mendorong inovasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bisnis baru, terutama startup yang bergerak di bidang teknologi. Dukungan ini dapat berupa insentif pajak, akses kepada pembiayaan, dan penyediaan ruang kerja atau inkubator untuk membantu
pengusaha muda. Di tingkat global, pemerintah juga perlu menjalin kemitraan internasional untuk memfasilitasi perdagangan digital dan akses ke pasar internasional. Ini penting untuk membuka peluang bagi bisnis lokal agar dapat bersaing di pasar global. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital mencakup penciptaan ekosistem yang mendukung, mengatur, serta melindungi sehingga semua elemen masyarakat dapat mengambil bagian dalam transformasi digital yang sedang berkembang. Tren terbaru yang pertama, peran pemerintah. Contohnya peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital. Di Cina, pemerintah Cina memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan menyediakan infrastruktur internet yang luas, mendukung inovasi teknologi melalui kebijakan pro startup, dan membentuk kebijakan privasi data yang kuat. Dan ada di India, pemerintah India telah meningkatkan akses internet, mempromosikan literasi digital, dan mendorong inovasi fintech dengan memperkenalkan infrastruktur pembayaran digital seperti UPI atau Unified Payments Interface. Tren terbaru dalam ekonomi digital. Yang pertama, adopsi AI dan automasi. Teknologi kecerdasan buatan AI dan automasi semakin berperan penting di berbagai industri, mulai dari pelayanan pelanggan hingga analisis data besar. Yang ketiga, ekonomi platform. Perusahaan seperti Uber, Airbnb, dan Gojek semakin mendominasi dengan model ekonomi berbasis platform. Dan yang ketiga, e-commerce dan social e-commerce. Pertumbuhan e-commerce terus berlanjut didorong oleh belanja online yang meningkat. Dan yang keempat, vintage dan DeFi atau Decentralized Finance. Inovasi dalam fintech terus berkembang dengan munculnya layanan keuangan berbasis blockchain dan DeFi. Yang kelima, ada ekonomi kreator. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah menciptakan ekonomi di mana individu bisa menghasilkan pendapatan dari konten yang mereka buat. Yang keenam, ekonomi data dan privasi. Data menjadi salah satu aset paling berharga dalam ekonomi digital. Adapun kesimpulannya, ekonomi digital menawarkan peluang besar, tetapi negara berkembang menghadapi tantangan seperti infrastruktur lemah, kesenjangan digital, dan rendahnya literasi. Peran pemerintah penting dalam investasi, regulasi, dan pendidikan digital. Tren seperti AI, vintage, ekonomi kreator, dan metaverse perlu diperhatikan untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital di masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.